Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai operasi hitung berbagai bentuk pecahan, di mana pecahannya tidak hanya satu jenis, melainkan terdiri dari berbagai jenis. Ada pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan dalam bentuk persen. Operasi hitungnya apa saja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari simak penjelasan berikut. Operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Bagaimana cara mengerjakan operasi hitung tersebut? Coba perhatikan contoh yang akan saya berikan. Contoh yang pertama, 3,5 dibagi 3/4 ditambah 3/5 dikali 2/3. Di sini ada 3 operasi hitung ya. Ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Berarti yang ini pembagian dan perkalian bisa langsung kita kerjakan. Dikurung yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Kemudian pada pembagian dan perkalian sebaiknya dirubah ke dalam pecahan biasa ya. Kecuali dia desimal dengan desimal, itu bisa langsung dihitung. 3,5 dirubah jadi pecahan biasa bagaimana? Menghilangkan koma dan 0. Jadi 35 ya. Dilihat ada berapa angka di belakang koma ya. Ada 1. Kalau 1 angka berarti menjadi per 10, 2 angka menjadi per 100, 3 angka menjadi per 10. Dan seterusnya ya. Berarti ini 35 per 10. Kemudian bagi kita rubah menjadi dalam bentuk perkalian. Terus pecahan yang di sebelah kanan berpindah posisi ya. Atas jadi di bawah, bawah jadi di atas. Jadi dikali 4/3. Kurungin. Terus diapain setelah itu? Dijumlah. Buka kurung. Pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kali silang tambah atas per penyebut. 5 kali 3 15 ditambah 3 18 per 5 dikali 2/3. Kemudian di sini ada nggak yang bisa kita coret? Ada ya, 4 dan 10 bisa kita bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian ada lagi nggak yang bisa dicoret? Ada nih ya. 35 dibagi 5 bisa kan? 35 bagi 5 berapa? 35 dibagi 5 sama dengan 7. Nah, itu kan yang di sini. Yang di sini ada nggak yang bisa kita coret? Ada ya, nih ya. 18 dan 3 bisa kita coret. 18 bisa dibagi 3 yaitu 6. Atasnya bagi 3, bawah dibagi 3. 3 bagi 3 1. Ada lagi? Tidak. Jika sudah tidak ada maka tinggal dihitung ya. 7 dikali 2 sama dengan 14. Per 1 dikali 3 sama dengan 3 ya. Kemudian dijumlah. 6 dikali 2 sama dengan 12 per 5. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya apa? Karena ini pembilangan lebih besar, maka dirubah menjadi ke dalam pecahan campuran. 14 dibagi 3 dapatnya berapa? Hitung ya. Susun ke bawah. 14 dibagi 3 dapatnya
4 ya. 4 kali 3 12 dikurang sisanya 2. Jadi hasilnya 4 2 per 3. Dijumlah 12 bagi 5 dapatnya berapa? Hitung ya, 12 bagi 5 dapatnya berapa? 2 ya. 2 kali 5 10. Sisanya juga ya. 2 per 5. Apakah di sini bisa kita rubah ke dalam pecahan desimal? Biasanya kan kalau penjumlahan dan pengurangan dirubah ke dalam pecahan desimal. Tetapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di sini penyebutnya 3. Kalau dibagi 3 itu tidak habis-habis. Misalnya 1 dibagi 3. 1 dibagi 3 kan nggak bisa, 0 ya. Koma turun 1 0. 10 bagi 3 3. 3 kali 3 9. 1 ya. Karena sudah koma, kelanjutannya ditambahin 0 terus di belakang angkanya. 10 bagi 3 3 ya. 9. Ini kan tidak habis-habis ya. Nah, yang tidak habis-habis itu yang penyebutnya berapa? Yang penyebutnya itu 3, itu tidak habis-habis. Terus penyebutnya 7 itu tidak habis-habis. Kalau 5 masih bisa. 2 per 5, 20 bagi 5 4. Terus ya pokoknya yang seperti ini tidak habis. Jadi kalau pecahan tersebut tidak bisa dirubah ke dalam desimal atau dengan kata yang tidak habis bila dibagi, maka jangan dirubah menjadi pecahan desimal. Rubahlah ke dalam pecahan biasa. Namun apabila pembilangan lebih besar, dirubah dahulu ke dalam pecahan campuran. Kemudian sampai sini bagaimana? Nah, kalau pecahan campuran menghitungnya adalah bilangan cacah dengan bilangan cacah digabungkan. Karena ini dijumlah, maka dijumlah 4 ditambah 2 sama dengan 6 ya. Kemudian ditambah per panjang. Penyebutnya sama tidak? Tidak ya. Kita samakan 3 dan 5 itu kalau disamakan tinggal dikali ya. 5 kali 3 menjadi 15. Kemudian dikali silang ya. 2 dikali 5 10. Ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi sama dengan 6. 10 tambah 6 16 per 15. Sampai sini sudah selesai belum? Belum ya. Nah ini 6 jangan dijumlah dengan 16 karena dia letaknya beda. Ini 6 itu bilangan cacah. Sedangkan 16 per 15 itu pecahan. 16 per 15 atasnya lebih besar, maka harus kita rubah ke dalam pecahan campuran. Jadi 6 ditambah 16 bagi 15 dapatnya 1 ya. 1 per 15. Maka menghasilkan 6 ditambah 1 7 ya. 7 1 per 15. Jadi di hasil dari operasi hitung ini hasilnya adalah 71 per 15. Memang caranya ya agak panjang, cuman ya harus dilakukan seperti itu. Jadi lakukan setiap stepnya dengan baik. Jangan sampai kalian melewati step yang seharusnya dikerjakan. Yang diingat adalah kerjakan dahulu yang di dalam kurung. Setelah itu kerjakan yang perkalian dan pembagian. Karena perkalian dan pembagian derajatnya sama, maka dikerjakan dari paling kiri. Kemudian setelah itu yang dikerjakan adalah penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya sama. Apabila perkalian dan pembagian, lebih baik kalian jadikan dalam bentuk pecahan biasa. Kecuali dia adalah pecahan desimal, dengan desimal itu bisa kalian langsung hitung ya. Contoh selanjutnya 3 2 per 3 ditambah 2 1 per 5 dikali 50% dikurang 1,8. Yang mana yang dikerjakan duluan? Yang dikerjakan duluan adalah yang perkalian ya, maka kita kurung. Kemudian yang tidak dikerjakan kita tulis ulang. Jadi 3 2 per 3 ditambah buka kurung. Karena dia perkalian, maka kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Kali silang tambah atas ya. 5 kali 2 10 tambah 1 11 ya. 11 per 5 dikali 50 per 100 ya. Dikurang
1,8. Kemudian sama dengan 3 2/3 ditambah, ada nggak yang bisa kita hilangkan? Ini 0 ya, bisa kita hilangkan. Yang atas 0 ada 1, yang bawah 0 ada 2. Berarti bisa kita hilangkan 1 ya. Kemudian ada lagi nggak yang bisa kita bagi? Ada ya. Ini 5 dengan 5 bisa kita coret ya. 5 dibagi 5 1 ya. 5 dibagi 5 1 dah. Tinggal kita hitung 11 dikali 1 11 per 10 ya. Kemudian dikurang 1,8. Kemudian setelah ini tinggal kita hitung. Nah, ini kita rubah kemana? Apakah ke desimal? Dilihat ini. Per 3. Dibagi 3 artinya itu tidak habis-habis pembagiannya, maka langsung saja kita hitung, tidak usah dirubah ke pecahan desimal, melainkan dirubah ke dalam pecahan biasa. Namun apabila pembilangan lebih besar, dirubah ke pecahan campuran. Menjadi 3 2/3 ditambah 11 dibagi 10 udah pecah 1 ya. Sisa 1/10 dikurang. Nah, kalau dari pecahan desimal seperti ini dirubah ke pecahan biasa, caranya gimana? Tidak usah dirubah ke pecahan biasa, ini karena depannya 1, maka kita rubah ke campuran bisa. Jadi 1, kemudian di belakang komanya 8, per ada berapa angka di belakang koma? 1 ya, jadi 8/10. Nah, ini kan penyebutnya berbeda-beda ya. Gimana caranya? Nah, nanti dulu ya. Nah, bilangan cacahnya kita gabungkan dulu. 3 ditambah 1 sama dengan 4, dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian ditambah per panjang. 3 10 10. Nah, ini kita cari KPK-nya. Biasakan dalam menyamakan penyebut itu mencari KPK. Ini kan 3 dan 10. Mencari KPK itu dengan cara apa? Dengan petak sawah. 3 dan 10 dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari berapa? Dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ini berarti kita bagi 3 ya. 3 bagi 3 1, 10 bagi 3 nggak bisa. Jika tidak bisa dibagi, maka ditulis kembali angkanya 10 ya. Kemudian dibagi berapa? 10 itu dibagi 2 ya. Ini nggak bisa kan dibagi 2 ya, 1 ya. 10 bagi 2 5. Kemudian 5 dibagi 5 ya, karena 5 itu prima, nggak bisa 1. 5 bagi 5 1, sampai hasilnya paling bawah itu 1. Kemudian KPK-nya bagaimana? Ini yang sebelah sini itu dikali semua ya. 3 dikali 2 6, 6 dikali 5 sama dengan 30. Menjadi penyebutnya menjadi 30. Kemudian pembilangnya bagaimana caranya? Nah, pembilangan itu tinggal dihitung, caranya adalah bagi bawah kali atas. 30 bagi 3 10. 10 kali 2 20. Kemudian ditambah 30 bagi 10 sama dengan 3 ya. Dikurang 30 bagi 10 3. 3 dikali 8 24 ya. Jadi sama dengan 3 ditambah 20 tambah 3 berapa? 23 ya. Dikurang 24. 23 dikurang 24 bisa nggak? Nggak bisa ya, maka hasilnya minus. Kemudian ngitungnya dibalik ya. 24 dikurang 23 minus 1/30. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi 3 dikurang 1/30. Nah, kalau pengurangan bilangan cacah dengan pecahan biasa bagaimana caranya? Nah, bilangan cacahnya selalu berkurang 1 ya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian pembilangnya bagaimana didapat? Pembilangan didapat dari penyebut dikurang pembilangnya, atau bawah kurang atas ya. 30 kurang 1 sama dengan 29 per penyebut 30. Jadi hasilnya adalah 2/29/30 ya. Jadi seperti itu caranya. Ikuti step-stepnya, jangan sampai kalian terburu-buru ya. Biasakan mengecek kembali hasil pekerjaan kalian dan menghitungnya dengan teliti ya. Nah, contoh yang terakhir ya. 50%
dikurang 0,05 dikali 1/5 ditambah 3/1/4. Yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Jelas yang perkalian ya, karena ada perkalian. Yang tidak dikerjakan ya tinggal ditulis lagi ya, 50% dikurang bilangan desimal dirubah ke dalam pecahan biasa gimana? Menghilangkan koma dan 0 ya. Jadi ini berapa? 5 per berapa? Ingat ya, 2 angka per 100 ya. Dikali 1/5 ya. Ditambah 3/1/4. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada ya, 5 sama 5. 5 dibagi 5 1 ya. Jadi sama dengan berapa? 50% dikurang 1 kali 1 dia 1 per 100 ya. Ditambah 3/1/4. Tinggal kita hitung. Nah ini kita rubah kemana? Dilihat angkanya. Lebih enak dirubah ke desimal atau dirubah ke dalam pecahan biasa atau campuran? Kalau posisi seperti ini sih lebih enak dirubah ke desimal. 50% artinya 50 dibagi 100. Dibagi 100 artinya maju 2 angka ya. Koma di sini kan 50 maju 2 angka seret. Jadi 0,5 ya. 0 di belakang koma tidak dianggap ya. Dikurang 1/100. Maju 2 langkah ya. 1 2. Berarti selipin 0 ya. Jadi 0,01 ditambah 3/1/4 itu berapa dirubah ke desimal? 3/1/4 itu berapa? 0,25 ya. Jadi 3,25. Tinggal kita hitung ya. 0,5 dikurang 0,01 berapa? 0,5 dikurang 0,01 ya. Nah, di belakang 5 tambahin 0 karena harus sama angka di belakang komanya ya. 0 kurang 1 bisa nggak? Enggak ya, pinjam ke depan. Ini tinggal 4, jadi ini 10 ya. 10 kurang 1, 9. 4 ya, jadi 0,49. Kemudian ditambah 3,25. Tinggal jumlah aja ya. 9 tambah 5, 14 ya. Simpan 1, 4, 5, 6, 7. Jadi 3,74. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi apabila pecahan tersebut bisa dirubah ke dalam pecahan desimal, maka dirubah saja ke dalam pecahan desimal. Yang tidak bisa dirubah ke dalam pecahan desimal yaitu apabila jika dibagi itu tidak habis-habis. Contohnya 1/3, 2/3, kemudian 3/7, 5/7 itu tidak bisa habis. Maka kita tidak rubah ke dalam pecahan desimal ya. Jadi seperti itu. Lakukan setiap stepnya dengan baik. Selalu memeriksa kembali setelah selesai mengerjakan ya. Kerjakanlah dengan teliti ya, tidak usah terburu-buru ya. Dan intinya selalu teliti dalam berhitung ya. Ingat, yang pertama dikerjakan adalah yang di dalam kurung, yang kedua adalah perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.